Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyati Restuningsi, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Bogor Angkatan 7, NDH 32. Pada video kali ini, saya akan membagikan tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance sebagai tugas agenda 3. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Saya berdinas di Ruang Wijaya Kusuma sebagai perawat pelaksana. Ruang Wijaya Kusuma adalah ruang perawatan di RSUD Cibinong yang khusus menangani pasien dengan penyakit bedah syaraf, khususnya pasien yang akan dioperasi dan setelah operasi kepalanya karena bermasalah, misalnya ada perdarahan di dalam otak dan tumor di otaknya. Ruang Wijaya Kusuma beroperasional pada awal bulan Juni 2022. Ruang Wijaya Kusuma terdiri dari ruang perawatan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Adapun beberapa isu di Ruang Wijaya Kusuma yaitu kurangnya sumber daya manusia yaitu tenaga medis, yang kedua, kurangnya kepatuhan nakes dalam penggunaan APD, yang ketiga, kurang optimalnya edukasi discharge planning tentang perawatan luka pada pasien post-operasi, yang keempat, kurangnya pemantauan terhadap kondisi pemasangan infus, yang kelima, kurangnya pemahaman dan kepatuhan keluarga atau pengunjung pasien mengenai tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang keenam, kurang optimalnya edukasi pada keluarga mengenai pergantian posisi tidur pada pasien tirah baring. Deskripsi isu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yaitu tenaga medis. Ruang Wijaya Kusuma merupakan ruang perawatan bedah syaraf yang baru beroperasional sekitar 3 bulan, sehingga masih kurang jumlah tenaga medis yang berdinas dan seringkali kewalahan dalam melakukan pelayanan terhadap pasien. Setiap shift sore dan shift malam hanya 2 orang perawat yang berdinas dengan kebanyakan pasien observasi dan total care. Deskripsi isu yang kedua, kurangnya kepatuhan nakes dalam penggunaan APD. Seringkali ditemukan nakes yang tidak menggunakan handscoon ketika mengoplos obat injeksi, sehingga seringkali pecahan ampul terkena tangan dan terkadang nakes tidak menggunakan masker ketika berdinas. Deskripsi isu yang ketiga, kurang optimalnya edukasi discharge planning tentang perawatan luka pada pasien post-operasi. Discharge planning merupakan kolaborasi antara keperawatan pasien dan keluarga pasca rawat inap yang bertujuan untuk menyiapkan kemandirian pasien dan keluarga secara fisik, psikologi, sosial, pengetahuan, keterampilan, perawatan, dan sistem rujukan berkelanjutan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengurangi kekambuhan serta menukar informasi antara pasien sebagai penerima layanan dengan perawat selama rawat inap sampai keluar dari rumah sakit. Dari hasil observasi yang dilakukan di ruang rawat inap Wijaya Kusuma RSUD Cibinong, pemberian edukasi discharge planning tentang perawatan luka pada pasien post-op tidak berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan petugas jaga yang hanya 2-3 orang setiap shift dan kurangnya media edukasi seperti leaflet atau pamflet. Deskripsi isu yang keempat yaitu kurangnya pemantauan terhadap kondisi pemasangan infus di ruang rawat Wijaya Kusuma, yaitu ditandai dengan flebitis. Flebitis didefinisikan sebagai inflamasi pada vena yang disebabkan oleh iritasi kimia, mekanik maupun oleh bakteri, ditandai oleh adanya daerah yang memerah dan hangat di sekitar daerah penusukan atau sepanjang vena, pembekakan, nyeri, dan rasa keras di sekitar daerah penusukan atau sepanjang vena dan dapat keluar pus atau cairan. Dari hasil observasi, masih ditemukan adanya flebitis di ruang Wijaya Kusuma tersebut. Deskripsi isu yang kelima, kurangnya pemahaman dan kepatuhan keluarga atau pengunjung pasien mengenai tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Masih terdapat pengunjung pasien yang datang bergerombol dan tidak mencuci tangan. Masih ada pengunjung pasien yang tidak menerapkan etika batuk, tidak memakai masker. Sedangkan jika terjadi penularan infeksi dari pengunjung ke pasien, maka akan menambah lama hari perawatan pada pasien. Deskripsi isu yang keenam, kurang optimalnya edukasi pada keluarga mengenai pergantian posisi tidur pada pasien tirah baring. Masih adanya pasien yang mengalami luka dekubitus. Dekubitus adalah luka yang terjadi pada tubuh bagian belakang, pinggul, dan tulang ekor yang diakibatkan oleh tirah baring yang terlalu lama. Analisis dampak isu dan pihak yang terdampak isu jika tidak segera diselesaikan sebagai berikut. Menganalisa isu dengan teknik tepisan isu. Yang pertama, dengan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan.
Dari hasil analisis lapisan isu pada tabel di atas, dapat disimpulkan 3 isu kritikal, yaitu sebagai berikut. Menentukan isu prioritas dengan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Berdasarkan metode USG, core isu yang terpilih adalah kurangnya pemahaman dan kepatuhan keluarga atau pengunjung pasien mengenai tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Berikut gagasan penyelesaian untuk core isunya. Tahapan setiap alternatif. Yang pertama, edukasi secara langsung oleh petugas kesehatan. Yang kedua, membuat poster atau tata cara mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan etika batuk. Untuk yang ketiga, membatasi jumlah penunggu dan pengunjung pasien. Para pihak yang terkait, staf Ruang Wijaya Kusuma, dan tim PPI. Terima kasih saya ucapkan kepada pengampu saya, Dr. Haji Uninibi Saputra MPD, yang telah membimbing kami di agenda 3 ini. Beliau sangat menyenangkan, ramah, dan bersedia menjawab pertanyaan kami semua. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.